BTTH Kaisar Api, episode 72. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di langit, senyum Yin Xie langsung membeku. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa monumen 9 jiwa membuang-buang waktu dengan dirinya sendiri. Ternyata Xiao Yue sedang mempersiapkan pukulan yang kuat. Pada saat ini, Xiao Yue dipenuhi dengan semangat juang berwarna putih keperakan, dan pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan energi yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit meledak. Pembunuhan bulan darah, hancurkan pasukan. Dengan teriakan keras Xiao Yue, pedang panjang di tangannya menyerang Yin dan kejahatan dengan ganas. Seketika, kekuatan mengerikan di atas pedang panjang itu berkumpul membentuk bulan sabit, dan menyerang roh-roh jahat itu dengan cepat. Kabut darah langsung meningkat beberapa kali lipat, mencoba menahan pukulan mengerikan ini. Serangan mengerikan pada pedang panjang itu berubah menjadi bulan sabit, meraung melawan roh-roh jahat. Hantu suram itu tertawa beberapa kali, dan Yin Xie sama sekali tidak takut dengan serangan Xiao Yue. Ketika meniskus abu-abu yang mengerikan menyerang, Yin Xie hanya meletakkan tangannya di depannya dan berteriak. Darah 10 arah. Saat teriakan keras Yin Xie terdengar, sebuah cahaya salib miring tiba-tiba muncul di depannya tanpa suara. Ledakan, dentuman. Meniskus yang mengerikan itu menghantam dengan keras cahaya salib kabut darah yang jahat, menimbulkan suara gesekan yang sangat keras. Cahaya salib merah darah yang menyilaukan dan cahaya pedang meniskus abu-abu yang kuat bertemu di udara, dan terdengar suara keras, seperti guntur yang menggelegar, dan tanah bergetar. Riak-riak yang mengerikan tersebar di seluruh tempat, memaksa Xiao Yan dan yang lainnya mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Melihat tembakan Xiao Yue, monumen Ji-hun mendengus pelan, dan tubuhnya membengkak, lalu seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah yang kuat, seperti seekor naga yang terbang ke langit, dan muncul di atas kejahatan dalam sekejap mata, dengan panas yang membakar yang melahap segalanya. Kekuatan, terpotong sampai ke dasar. Tangan naga sedih. Tak jauh dari situ, pupil mata semua orang juga mengecil rapat, karena mereka bisa merasakannya, entah itu Blood Moon Killing Po Jun milik Xiao Yue, atau Dragon Shot Hand milik Ji-hun, apa yang terkandung di dalamnya bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Xiao Yan berdiri diam di tempat yang sama, dengan kilatan samar di matanya, menatap mayat itu, sangat tersembunyi, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Tuan, bukankah kedua kaisar hantu kembar ini hanya setengah? Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu mengerikan? Xiao Yan juga bergumam, karena dari persepsi Xiao Yan, roh jahat ini sebenarnya tidak takut pada Xiao Yue dan Ji Hunbei. Anda harus tahu bahwa keduanya adalah kaisar pertempuran bintang 7 yang asli. Roh jahat ini lebih kuat dari yang kamu kira. Prasasti 9 jiwa dan Xiao Yue juga harus mengetahui hal ini, dan mereka menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya ketika mereka menyerang di awal. Namun, roh jahat ini tampaknya punya beberapa rencana. Aku selalu merasa aneh bahwa Yin jahat di kolam dingin tampaknya telah menghilang, Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini, tetapi Xiao Yan juga tidak tinggal diam. Api aneh di tubuhnya perlahan berkumpul dan menyatu. Teratai api yang agak indah juga perlahan terbentuk. Mari kita bertindak berdasarkan keinginan kita. Xiao Yan juga bergumam. Di langit, cahaya merah salib yang mengerikan dan bulan sabit Xiao Yue saling terkait, dan terjadilah ledakan dahsyat. Ledakan yang menggemparkan itu juga perlahan menghilang, namun energi mengerikan yang dihasilkannya membuat semua orang di seluruh hutan mayat neraka tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Saat kedua serangan teroris baru saja menghilang, serangan monumen 9 jiwa juga sudah dekat. Ketika Ying Sai dan Xiao Yue saling berhadapan, monumen 9 jiwa mencapai puncak Ying Sai. Melihat bulan sabit Ying Sai Zeng dan Xiao Yue terus-menerus bertarung satu sama lain, monumen itu juga sedikit tenggelam, dan kemudian ki pertempuran yang mengerikan meledak seketika. Ambil foto diri Anda di bawah ini. Terima dengan telapak tangan. Menimbulkan cahaya merah yang mengerikan, sinar cahaya merah menyala itu berubah menjadi seekor naga yang sangat ganas, meraung menuju kejahatan di bawah. Ledakan, dentuman. Pada saat ini, Yin Xie baru saja selesai berurusan dengan Xiao Yue, dan napas di tubuhnya tidak teratur, sehingga serangan monumen 9 jiwa juga langsung menyerang kabut darah berdarah Yin Xie. Saat serangan monumen 9 jiwa jatuh, kabut darah merah asli di tubuh jahat menjadi sedikit ilusi. Retakannya juga sangat kentara. Jelas,
Kabut darah di atas tubuh Yingxai memblokir semua kekuatan monumen 9 jiwa, tetapi kabut darah itu juga diambang kehancuran. Yinxie mencibir, lalu tiba-tiba meningkatkan aura di tubuhnya, momentumnya melonjak dan langsung mengguncang Xiao Yue dan monumen 9 jiwa. Mengaum, naga yang menakutkan itu mengandung kekuatan yang sangat murni dan diserang oleh roh-roh jahat. Meskipun roh-roh jahat untuk sementara mengguncang monumen 9 jiwa dan Xiao Yue, serangan monumen 9 jiwa juga menyebabkan kerusakan besar padanya. Karena lapisan kabut darah di atas tubuh Yinxie juga merupakan bagian dari kekuatannya, kabut darah itu rusak parah dan tubuh Yinxie juga dalam kekacauan. Batuk, sialan, aku masih meremehkan kalian berdua. Yinxie juga berkata dengan ekspresi buruk. Jelas, dia baru saja menembus segel dan kekuatannya belum pulih, tetapi dia diserang oleh mereka berdua. Yinxie juga kewalahan. Di lapangan, terjadi pertarungan sengit antara keduanya dan roh jahat. Pada saat ini, Xiaoyan terus-menerus melepaskan kekuatan jiwanya dan bahkan kekuatan spiritual, mencoba mencari tahu rahasia kejahatan. Tetapi apapun yang dilakukan Xiaoyan, hasilnya tetap sama, yaitu ada kekuatan misterius yang sangat aneh di dalam roh jahat ini, yang menyembunyikan roh jahat di dalam dan mempertahankan auranya yang kuat dan aneh. Adapun apa itu, Xiaoyan tidak dapat menemukannya, karena begitu kekuatan jiwanya mendekati kekuatan misterius itu, kekuatan itu akan tertelan, dan sama sekali tidak mungkin untuk menyelidiki rinciannya. Saat Xiaoyan sedang menyelidiki Yinxie, di bawah serangan tablet He Jihun dan Xiao Yue, Yinxie tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan. Bagaimana bisa ada aura yang familiar dan aneh pada manusia ini? Anak ini pasti punya sesuatu dari dunia hantu kita. Yinxie juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, sepertinya telah melancarkan semacam serangan pada Xiaoyan. Batuk. Xiaoyan juga terbatuk hebat, sambil menutupi darah di mulutnya dengan tangannya. Kekuatan roh jahat ini benar-benar tirani. Xiaoyan juga berkata dalam hati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan jiwanya yang biasa di alam kaisar masih mudah ditemukan olehnya, dan dia melawan. Setiap gerakan Xiaoyan sangat tidak jelas dan tidak diketahui oleh orang lain, karena semua orang saat ini terfokus pada pertempuran di langit. Mereka semua tahu itu. Itu adalah pertarungan antara 3 pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 7. Menonton dari jarak sedekat itu juga bermanfaat untuk budidayanya di masa depan, tetapi yang lebih penting lagi. Mereka tahu bahwa begitu Xiao Yue dan monumen 9 jiwa dikalahkan, apa yang menunggu mereka adalah berikan perintah kepadaku, hati-hati di sekitarmu, kalau ada hantu lain yang mendekat. Bunuh. Suara kejam Wu Jiang juga terpancar di lantai 3 hutan mayat neraka, dan kerumunan orang pun berkumpul saat ini. Brengsek, mengapa aura jahat Yin semakin melemah? Dan mengapa Yukuan dan Yumei menghilang? Yinxie juga mundur menghadapi serangan mengerikan dan ganas kedua pria itu, dan dia juga marah di dalam hatinya. Di langit, kekuatan keduanya bersama-sama sangat dahsyat, dan mereka telah mengendalikan kejahatan dalam jarak tertentu. Namun, keduanya juga mencoba menghancurkannya, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mengenai tubuh jahat itu. Monumen 9 jiwa, jika kita terus seperti ini, kita akan dimakan sampai mati oleh kaisar hantu ini. Ini adalah hutan mayat neraka, dan bulannya masih berawan. Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Xiao Yue juga terus-menerus menyerang roh-roh jahat, tetapi suara di mulutnya juga memasuki telinga monumen 9 jiwa. Xiao Yue juga memiliki ekspresi yang berfluktuasi di matanya. Dia melirik monumen 9 jiwa di sebelahnya yang juga menyerang, dan bertanya, "Senior, dapatkah Anda memikirkan cara untuk melakukannya? Jika kita terus seperti ini, saya khawatir kita akan kelelahan dan kita tidak akan dapat membunuh benda ini. Tidak mungkin untuk membunuh mayat ini. Hanya saja kita tidak memiliki senjata yang bagus, jadi kita tidak bisa menghancurkan pertahanannya terhadap mayat ini." Prasasti 9 jiwa juga mengatakannya dalam satu kalimat. Ketika Xiao Yue mendengar kata-kata itu, dia pun sedikit mengalihkan pandangannya ke arah tertentu, tidak tahu apa yang tengah dipikirkannya. Disitulah Xiao Yue melihat, itu adalah tempat di mana Xiao Yan berdiri. Xiao Yan juga merasakan ekspresi yang sangat buruk saat Xiao Yue melihatnya di sini. "Xiao Yan, pinjam pedang peri di tanganmu." Xiao Yue juga menatap Xiao Yan dan menatapnya, lalu berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka juga terkejut. "Xiao Yan, apakah dia orang yang memanfaatkannya?" Mu Yingying berdiri di samping harimau suci api surgawi, menggigit bibirnya sedikit, jelas sedikit terkejut. "Leluhur kecil, Xiao Yan ini tidak mudah. Jangan remehkan musuh." Harimau suci api surgawi yang menyerupai manusia itu pun ikut berkata.
Kali ini, Mu Yingying secara mengejutkan tidak membantah, dan matanya yang indah menatap pria bernama Xiao Yan. Dia, menyukai. Ada hal-hal yang familiar. Mu Yingying juga menatapnya dengan tatapan kosong. Itu sebenarnya Xiao Yan. Tetapi saat ini, kompetisi perebutan poin juga harus dipaksa untuk dihentikan. Jika kita tidak menyelesaikan hal jahat di depan kita, maka akhir kita akan. Luo Guang juga berkata, dia tahu bahwa Xiao Yan pasti bukan lampu hemat bahan bakar, tetapi dia tidak memiliki hari libur, meskipun rekannya ingin merebut poinnya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidak bisa mengatakan musuh. Wanita di depan Luo Guang juga mengangguk setuju dengan pernyataan Luo Guang. Masalah poin sebaiknya dikesampingkan dulu untuk sementara. Qiu Huanyao juga merasa iri dengan poin di tangan Xiao Yan, tapi saat ini dia juga tahu besarnya masalah tersebut, jadi dia menyaksikan pertempuran di langit dengan serius. Xiao Yan, saya harus menemukan jawabannya. Bagaimana bisa ada darah bangsa ular kami di tubuhmu, ucap seorang perempuan yang juga merupakan salah satu peserta. Yaitu, Kaisar Hantu Kembar, Tuan Yinxie. Para roh hantu juga bersemangat. Mueller juga tersenyum setuju. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari kejahatan yang menyeramkan ini, dan akan mudah untuk menghadapi Xiao Yan. Pergi, seseorang akan menghalangi Tuan Yinxie. Bunuh Wuxie, roh hantu itu juga berkata, dan kemudian sosok-sosok di belakangnya juga mengikuti. Di bawah naungan bulan yang berawan, sosok gelap itu tidak dapat terlihat jelas tanpa pengamatan yang cermat. Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Hong Ye juga bertanya dengan lembut. Tunggu, masih ada beberapa hal dalam roh jahat ini yang belum terungkap. Yukuan juga berkata perlahan. Yukuan dapat merasakan bahwa meskipun roh jahat itu dikepung oleh dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 7, energi hantu di dalam tubuh juga tidak ada sedikit pun yang melemah, dan bahkan terus meningkat. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia berhenti sejenak, lalu dia tidak ragu-ragu lagi. Cincin Kaisar Yan berputar sedikit di tangannya, dan pedang panjang berwarna merah menyala muncul dari udara tipis. Ketika pedang panjang berwarna merah menyala itu muncul, ruang di sekitar pedang panjang itu memancarkan kekuatan yang amat mengerikan. Jelas, ini adalah kekuatan pedang merah menyala itu sendiri. Ini hanyalah keadaan yang rusak dan memiliki kekuatan seperti itu. Jika berada di puncaknya, maka kekuatan pedang peri ini juga. Senior, tangkap. Kemudian Xiao Yan memegangnya dengan satu tangan, melemparkannya dengan berat, dan terbang menuju monumen 9 jiwa. Alasan mengapa Xiao Yan tidak melemparkan pedang panjang itu kepada Xiao Yue adalah karena kekuatan monumen 9 jiwa lebih kuat, dan atribut monumen 9 jiwa juga merupakan atribut api, dan bonus untuk pedang abadi bahkan lebih mengerikan. Itu sebenarnya pedang peri. Xiao Yan, orang ini. Luo Guang juga berkata dengan iri, dia tahu betul nilai pedang peri ini lebih berharga daripada keterampilan bertarung peri. Pedang yang bagus. Monumen 9 jiwa juga menangkap pedang panjang merah menyala, dan kemudian kekuatan yang sangat murni menyebar ke seluruh tubuh. Xiao Yue, beri aku waktu. Monumen 9 jiwa juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah itu, pedang merah menyala di tangannya berdiri di depan matanya sedikit tertutup, tetapi mereka yang memiliki mata yang tajam akan menemukan dunia di sekitar monumen 9 jiwa. Kekuatan berkumpul menuju monumen 9 jiwa dengan kekuatan yang cepat. Hanya saja kekuatan langit dan bumi di hutan mayat ini juga sangat tipis. Dengan suntikan kekuatan antara langit dan bumi, pedang abadi di depan monumen 9 jiwa juga memiliki sinar cahaya putih susu yang mengelilingi badan pedang. Ini baru seperempatnya, masih lama lagi sebelum semuanya selesai. Hantu tua terkutuk, apakah kau akan mengerahkan seluruh kekuatanmu? Yinxie juga melihat monumen Jiun begitu tenang, dan merasakan gelombang kematian. Jelas, pedang peri merah menyala ini memberinya tekanan yang sangat kuat. Wah, hebat sekali bisa menghancurkan kaisar ini. Setelah masalah ini selesai, kaisar ini pasti akan membunuhmu. Yinxie juga mengatakan sesuatu yang kejam kepada Xiao Yan. Setelah dia selesai berbicara, rantai gelap itu langsung tertutup, dan kabut darah di sekujur tubuhnya menghilang. Hanya saja kekuatan hisap yang sangat mengerikan menyebar dari pusat kejahatan dalam sekejap. Dan dengan fluktuasi yin dan jahat, Xiao Yue juga tiba-tiba mengerti. Sialan, yin jahat, sebenarnya ingin menggunakan energi hantu di hutan Yinyu dan mayat ini untuk menerobos kaisar hantu kelas 7. Xiao Yue juga jelas bahwa semakin tinggi pangkatnya, perbedaan kekuatannya juga sangat jelas. Xiao Yue telah berada di hutan mayat Yin selama bertahun-tahun, dan dia secara alami mengetahui metode yang digunakan oleh Yin Evil, tetapi metode ini cukup berbahaya.
Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa jika berhasil maka kekuatan kejahatan itu akan semakin bertambah. Dasar orang gila yang mengerikan. Xiao Yue juga mendengus dingin, lalu raut wajahnya berubah serius. Misalnya, saat ini, kekuatannya sendiri seharusnya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan kekuatan Monumen 9 Jiwa berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 7. Keduanya bergabung untuk menghadapi Korps Infernal, yang sebanding dengan kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 7 manusia tanpa keuntungan apapun. Jika ini membuat Yin Xie menerobos Kaisar Do Bintang 7, lalu apa yang menanti mereka? Hanya kematian. Semuanya, tolong aku. Xiao Yue juga berkata kepada semua orang di tanah. Meskipun orang-orang di darat tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melihat serangan mengerikan dari Monumen 9 Jiwa di langit, dan roh jahat yang menyerap energi hantu di seluruh hutan mayat Yin. Tiba-tiba, sabu, begitu kata-kata Xiao Yue baru saja jatuh, semua orang di tanah juga memahami keseriusan masalah ini. Mereka tidak tinggal diam dan tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan energi dendam mereka secara ekstrim, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat mengerikan yang berkumpul langsung ke Monumen 9 Jiwa. Kemudian, setelah transformasi Monumen 9 Jiwa, aliran kekuatan murni perlahan-lahan mengelilingi pedang peri. Xiao Yue juga tahu bahwa menyerang Yin Core saat ini juga merupakan pemborosan tenaga, jadi itu juga merupakan aliran dendam yang terus-menerus terhadap Monumen 9 Jiwa. Di sisi lain, daya isap roh jahat itu juga terus meluas, kemudian seluruh hutan mayat jahat itu dengan gila-gilaan menyerbu ke arahnya, dan napasnya pun perlahan membumbung tinggi. Di langit saat ini, suatu kekuatan yang luar biasa panas dan murni perlahan terbentuk, dan suatu kekuatan lain yang luar biasa jahat dan aneh terus membubung dan berkembang. Di darat, Mu Yingying, Qiu Huoniao, Luo Guang, dan yang lainnya juga terus-menerus mengirimkan kekuatan mereka ke Monumen 9 Jiwa. Ini adalah pertarungan yang sedang berlangsung antara para ahli. Xiao Yan juga mendesah dengan emosi, dan kemudian sambil memberikan doki, dia terus menelan pil obat, sehingga doki tidak banyak dikonsumsi. Agak aneh, bukankah Yin jahat Hongshan Hanci sudah menembus segelnya? Ada dua roh hantu, dan aku belum melihat ketiga orang ini. Aneh sekali, kata Xiao Yan, tetapi dia harus menahan diri. Bagaimanapun, itu adalah pemikiran orang biasa. Dua bagian dari Kaisar Hantu Kembar baru saja menembus segel dan harus digabung menjadi satu. Kekuatan kejahatan juga merupakan puncak dalam arti sebenarnya, dan itu bisa disebut Kaisar Hantu Kembar. Mungkinkah kepala iblis itu tersangkut di pintu, kata Xiao Yan, tetapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa karena Kaisar Hantu Kembar dapat disegel oleh banyak pembangkit tenaga listrik Suantian, itu pasti bukan masalahnya. Bodoh. Jadi hanya ada satu kemungkinan hasil. Sepertinya terjadi sesuatu pada Yin jahat di Hanci, Xiao Yan juga bergumam. Yueru, Mu Feng, berikan kalian pil obat, ingatlah untuk tetap menjaga tenaga, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, beberapa pil obat juga muncul di depan mereka berdua entah dari mana. Keduanya tidak sopan dan langsung menyingkirkannya. Lagi pula, tidak ada cara untuk memulihkan dendam di sini, dan ada banyak orang dengan pandangan campur aduk. Pengobatan pemulihan tingkat tinggi semacam ini tidak dapat menghindari kecemburuan dari orang lain. Di langit, dua kekuatan yang sangat jelas juga terpecah. Tubuh Monumen 9 Jiwa tergantung di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya mengerikan, dan pedang peri di tangan menembakkan beberapa meter cahaya. Seluruh orang itu berdiri diam di udara, hanya untuk melihat tangannya terkepal erat, tatapan matanya serius, dan aura yang kuat meletus dari seluruh tubuhnya. Di sekelilingnya, cahaya merah memancar, dan cahaya menyilaukan menyelimuti Monumen 9 Jiwa di tengahnya. Yang satu adalah untuk mencegah invasi hantu, dan yang lainnya adalah untuk mengumpulkan kekuatan pedang peri ini. Monumen Jiwun memiliki cetakan tangan aneh di dada dengan kedua tangan, dan seluruh orang itu seperti dewa, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Saat cahaya pedang abadi di tangan prasasti 9 Jiwa menjadi semakin kuat, cahaya itu akan memenuhi seluruh tubuh pedang abadi itu secara samar-samar, dan gelombang fluktuasi yang merusak perlahan menyebar. Masih sedikit, gumam Nine Souls Monument, lalu dia tidak memperhatikan roh-roh jahat itu. Dia berkonsentrasi pada pedang di tangannya untuk mengumpulkan doki. Selain itu, banyak orang di tanah mengumpulkan doki. Kekuatannya juga meningkat pesat. Ledakan, dentuman. Di sisi lain, daya hisap yang mengerikan dari roh jahat, aliran ki hantu yang konstan terus-menerus berkumpul di tubuh roh jahat dari segala arah. Dengan suntikan gas hantu, tubuh roh jahat juga membengkak, jelas karena ini sangat besar yang disebabkan oleh hantu. Menit demi menit berlalu. Saat ki hantu besar berkumpul bersama,
awan gas ki hitam yang sangat tebal tak dapat menahan diri untuk tidak mengelilingi tubuh Yingxai dengan keras, dan Kaisar Hantu Yingxai perlahan membuka matanya. Yinxie juga mendengus dingin, monumen 9 jiwa, sepertinya akulah yang kalah kali ini. Hahaha, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Kekuatan yang lebih mengerikan juga melanda. Brengsek, Kaisar Hantu setengah langkah tingkat 8. Wu Jiang juga berkata secara diam-diam, jelas roh jahat asli, meskipun kekuatannya adalah puncak Kaisar Hantu tingkat 7, tetapi tidak ada jarak kecil dari setengah langkah tingkat 8 ini. Kaisar Hantu tingkat 8. Chang Yu yang berpakaian merah juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas kekuatan roh jahat ini telah melampaui kognisi dan kendalinya. Setengah langkah tingkat 8. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat. Jelas ini adalah pertama kalinya dia menghadapi musuh sekuat itu, dan dia segera mengepalkan tinjunya, mengamati perubahan di langit dengan waspada. Hanya saja saat ini, aliran Doqi di tubuh Xiao Yan jelas melambat, seolah-olah ditekan oleh kejahatan yang sebanding dengan Do Emperor bintang 8 manusia. Bukan hanya Xiao Yan, Yueru juga menggigit bibirnya, jelas lebih tidak nyaman daripada Xiao Yan, dan Mu Feng serta yang lainnya juga ditekan oleh kekuatan jahat yang mengerikan ini. Kekuatan kejahatan ini juga telah disegel dalam waktu yang lama, jadi terobosan ini sangat mudah. Tapi sekarang dia belum benar-benar menembus setengah langkah tingkat 8. Meskipun konsentrasi energi hantu dalam tubuh sudah sebanding dengan Kaisar Hantu setengah langkah tingkat 8, tetapi paling banter dia hanya bisa dihitung sebagai setengah langkah menuju Kaisar Hantu tingkat 8. Itu hanya Kaisar Hantu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, jelas meskipun dia sekuat Kaisar Petarung bintang 8 manusia, tuannya, Raja Naga Emas, tidak menganggapnya serius. Itu benar sekali, tapi Kaisar Hantu setengah langkah tingkat 8 ini sekarang bisa mendominasi tempat ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, jelas diam-diam menutup rapat teratai pemusnahan, asalkan ada sedikit gangguan. Kekuatan Kaisar Hantu ini, Tianhuo Shenghu juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, karena meskipun dia jauh dari roh-roh jahat di langit, dia dapat dengan jelas merasakan energi hantu yang sangat kuat di dalam roh-roh jahat itu. Mu Yingying, aku akan meniduri tempat ini, kamu bisa keluar dengan cepat. Tianhuo Shenghu juga berkata dengan sedikit lemah. Bagaimana denganmu? Mu Yingying juga berkata dengan lembut. Ini rumahku, aku tidak tahan melihatnya hancur seperti ini. Tianhuo Shenghu juga berkata, lalu dia melihat hantu-hantu dan beberapa pohon yang terus-menerus terbang dari seluruh hutan mayat. Beberapa matanya berwarna merah, tapi kemudian kamu akan mati. Mu Yingying juga sedikit bingung. Apakah kalian manusia tidak punya pepatah seperti ini? Seorang pria dan seorang pria pada dasarnya sudah mati, atau lebih berat dari gunung Tai, atau lebih ringan dari sehelai bulu. Setelah berbicara, Tianhuo Shenghu tidak melihat ke arah Mu Yingying, tetapi napasnya sudah membubung tinggi hingga batasnya, lalu matanya tertuju ke langit. Dua kekuatan yang sudah dekat. Mata Mu Yingying bergerak sedikit, dia jelas ingin memanggil kembali harimau suci api surgawi, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Monumen 9 jiwa menjerit keras, hanya untuk mendengarnya berkata, pedang jahat. Seketika, aliran udara di sekitarnya melonjak, dan seluruh area menjadi puluhan kaki, dan ruang itu dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dan murni. Saya melihat monumen Ji-hun memegang pedang peri merah dan berdiri di langit, sebuah cahaya meledak di atas kepalanya seketika, dan pedang kekosongan berwarna merah dan putih yang menyala terangkat tinggi di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, cahaya yang pecah itu lenyap seketika, dan pedang kehampaan itu langsung meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan berubah menjadi pedang raksasa setinggi sekitar beberapa ratus kaki. Mantra yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di pedang, yang sangat jelas, dan terus-menerus tersebar dari atas ke bawah bersama dengan cahaya merah dan putih. Hanya saja setiap orang di tanah dapat merasakan bahwa pedang peri ini mengandung kekuatan penghancur dan pemurnian yang sangat kuat. Sejak Yinxie berhasil menembus Kaisar Hantu tingkat 8 setengah langkah, dia terus menatap monumen 9 jiwa, seolah-olah dia harus menang. Semua orang tahu bahwa ini menyatukan pertempuran yang terkuat di hutan mayat. Langsung, tepat sekali, Yinxie tertawa keras, lalu matanya sedikit menyipit, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Jiwa-jiwa kesepian dan hantu-hantu liar yang tak terhitung jumlahnya juga keluar dari tubuh jahat itu. Ini, kekuatan hantu. Hantu mata air terpencil, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, menatap kejahatan di langit di depannya. Orang tua sialan, benar-benar menyembunyikan informasi penting seperti itu. Yukuan juga berkata dalam hati, jelas terkejut dengan wajah hantu yang ganas di tubuh yang menyeramkan ini.
Orang lain mungkin tidak tahu apa ini, tetapi Yukuan sangat jelas. Kekuatan hantu macam inilah yang membantai seluruh desa tempat tinggalnya. Meskipun Yukuan tahu bahwa kejahatan ini mungkin bukan pelaku yang membunuh desanya sejak awal, tetapi dialah satu-satunya yang bisa menemukan jalan keluar. Karena pada awalnya, meskipun desa mereka dibantai, klon Yukuan terkejut ketika dia mengumpulkan mayat dan dia tidak menemukan tubuh adik laki-lakinya. Oleh karena itu, Yukuan tidak hanya mencari peluang untuk menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun ini, tetapi juga mencari adik laki-lakinya, karena dia selalu percaya bahwa adik laki-lakinya tidak akan mati dengan mudah. Dikabarkan bahwa orang-orang di dunia hantu akan diberikan kekuatan hantu oleh hantu ketika mereka memberikan kontribusi besar. Mungkinkah kekuatan roh jahat ini? Yukuan juga mengepalkan tinjunya dan berkata. Hong Ye di samping juga memperhatikan bahwa Yukuan Hehe sedang tidak stabil secara emosional. Dia hanya ingin menghiburnya tetapi Yukuan kembali tenang, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dan kemudian menatap pertempuran di langit. Pada saat ini, ki hitam dan ki hantu di seluruh tubuh Yin Xie sangat tebal, dan di atas ki hantu, wajah hantu mengerikan dari beberapa hantu kesepian dan hantu liar yang sangat ganas juga muncul. Kekuatan hantu, Raja Naga Emas juga bergumam sambil menatap roh-roh jahat di udara. Apa itu? Xiao Yan juga menatap roh jahat di langit dengan tatapan bingung, karena Xiao Yan menemukan bahwa karena roh jahat itu baru saja menerobos kaisar hantu tingkat 8,5 langkah, energi hantu dalam roh jahat itu tampaknya telah menemukan perubahan yang mengguncang dunia. Jika sebelumnya ki hantu dalam Yin Xie 1, sekarang ki hantu dalam Yin Xie menjadi 10. Terlebih lagi, menurut persepsi dan penilaian Xiao Yan, mutasi kejahatan ini pasti terkait dengan hal-hal lain, dan tidak boleh terkait dengan promosi, karena Xiao Yan tidak pernah mendengar bahwa promosi akan mengubah napasnya. Hal terpenting untuk maju adalah meningkatkan aura Anda. Kekuatan di dunia hantu terbagi menjadi ki hantu, yang dimiliki oleh hantu biasa dan beberapa kaisar hantu. Yang terkuat mereka hanya berada di level puncak kaisar hantu tingkat 9. Mereka sama dengan puncak Do di manusia, kecuali ada dua jenis kekuatan di atas hantu. Yang satu adalah kekuatan hantu. Tingkat kekuatan ini hanya dapat diserap oleh hantu dan makhluk abadi yang nyata. Kejahatan jahat ini hanya kekuatan setengah langkah tingkat 8, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan seperti ini? Raja Naga Emas juga terkejut. Jelas, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dikatakan bahwa Yin Xie baru saja naik ke peringkat 8 dan belum membuat tuannya Jin Longwang tidak senang, maka kekuatan hantu dalam Yin Xie sekarang membuat tuannya Jin Longwang tidak terkejut. Kekuatan hantu dalam roh jahat ini. Xiao Yan juga menatap kejahatan jahat di langit, dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh beberapa wajah mengerikan. Sungguh aneh bahwa wajah-wajah mengerikan di sekitar Yin Xie memancarkan aura yang sangat jahat. Tuan, bagaimana dengan yang terakhir? Xiao Yan juga bergumam, 3 napas di dunia hantu ini mewakili 3 tingkat pembangkit tenaga listrik, kekuatan hantu ini sangat kuat, lalu jenis kata kekuatan terakhir. Kekuatan semacam itu terlalu jauh, kamu masih belum mengetahuinya sekarang. Tapi jangan khawatir, kekuatan teratas di 7 dunia sedang menemui jalan buntu satu sama lain, jadi kamu tidak perlu khawatir. Raja Naga Emas juga berkata, perang akan segera dimulai. Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya ke langit. Di langit saat ini, perang akan segera terjadi. Di satu sisi, seluruh tubuh Xiao Yue penuh dengan dendam, dan auranya sangat lamban. Monumen 9 jiwa yang tersisa juga memiliki ekspresi serius, dan pedang peri merah menyala di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya sudah bersinar merah dan putih, sangat menyilaukan. Di hutan mayat yang gelap ini, tempat bulan gelap menyebar, pedang peri merah dan putih memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan aura yang sangat murni. Begitu energi hantu di sekitarnya menyentuhnya, energi itu menguap begitu saja. Yin Xie di samping juga tampak sangat ganas, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dengan ringan ke posisi di mana monumen 9 jiwa berada. Hantu dan Hong Fei, sebuah jari yang mungkin tampak remeh, tetapi ternyata mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Saat Yin Xie mengarahkan jarinya ke monumen 9 jiwa, aura hantu mengerikan yang memenuhi seluruh langit hutan Yin Kors juga meledak keluar dari tubuh Yin Xie. Kemudian dia menyerang monumen 9 jiwa dengan aura jahat yang seperti bambu patah. Dalam cahaya hitam itu, beberapa wajah yang sangat mengerikan terus bermunculan, lalu mereka membuka mulut mereka yang berdarah ke tempat di mana monumen 9 jiwa berada, dan berteriak, manis. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Melihat Yin Xie melancarkan serangan terlebih dahulu, monumen 9 jiwa juga berteriak keras, dan pedang abadi mencengkeram kepala dengan kedua tangan menebas dengan keras.
Pedang jahat yang mengejutkan. Setelah tubuh 9 jiwa ditebas dengan kuat, seberkas pedang merah putih yang berukuran sekitar 100 meter turut melesat menjauh dari serangan jahat itu. Di langit saat ini, dua sinar cahaya yang menakutkan berkumpul dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Orang-orang di darat juga menahan napas, dengan gugup menyaksikan konfrontasi di langit. Semua orang saat ini juga jelas. Dalam pertarungan ini, pemenangnya akan ditentukan. Jika mereka gagal, maka nasib mereka juga. Seketika mereka semua mengepalkan tangan. Ledakan, dentuman. Di langit, dua kekuatan yang mengerikan itu saling bertabrakan di saat berikutnya. Setelah terjadi konfrontasi antara dua sinar cahaya merah dan putih serta sinar cahaya jahat hitam pekat, seluruh ruang meledak sedikit, dan gelombang api yang sangat panas juga menyebar dari lingkaran ledakan dan tersebar kemana-mana. Meskipun pedang Zhengzai adalah musuh bebuyutan Kaisar Hantu ini, bagaimanapun juga, pedang abadi itu telah patah, dan sekarang menjadi bulan berawan, yang telah sangat meningkatkan kekuatan roh-roh jahat. Bersiaplah, ada beberapa kekuatan kuat di sekitar sini, dan mungkin akan ada pertempuran sengit sebentar lagi. Xiaoyan melepaskan penghalang api, lalu berkata kepada Yueru dan Mu Feng yang ada di sampingnya. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk sedikit. Bagaimanapun, menghadapi tekanan mengerikan dari aura jahat sudah membuat mereka sedikit kesulitan bernapas. Sekarang, dengan perlindungan penghalang Xiaoyan, semuanya jauh lebih baik. Ledakan dahsyat di langit itu berlangsung beberapa saat, lalu menghilang. Semua orang di darat pun merasa lega, karena kekuatan keduanya berimbang. Namun, semua orang juga tahu bahwa kekuatan di Monumen 9 Jiwa dan Yin Xie juga telah banyak dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Itu tidak terlalu menguntungkan bagi kita. Hudu juga berkata dalam hati. Pemain tersisa yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin. Ikuti aku, hancurkan Kaisar Hantu. Wu Jiang juga mengatakannya. Harimau suci api surgawi, Hudu, bantu aku membunuh Kaisar Hantu, dan yang lainnya akan mendukungku di darat. Untuk mencegah hantu menyerang. Dengan jatuhnya suara Wu Jiang, semua orang di tanah juga terbangun. Pada saat ini, mereka semua seperti belalang di perahu yang sama, dan tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tianhuo Shenghu dan Hudu Wu Jiang tiba-tiba terangkat ke udara dan bergerak menuju lingkaran pertempuran, sementara yang lainnya berkumpul perlahan-lahan. Memperhatikan setiap gerakan di langit dan di tanah dengan waspada. Dua kaisar petarung bintang 5 dan satu kaisar petarung bintang 6 turut serta dalam pertempuran. Hahaha, Monumen 9 Jiwa, kekuatanmu semakin tirani. Tapi aku tidak tahu berapa lama kau bisa bertahan dalam pertarungan tingkat ini. Ini adalah hutan mayat Yin. Senyum sinis itu juga sangat aneh. Hanya saja Yin Xie tidak menyadari posisi jantungnya di dalam tubuhnya, dan jantung yang dilindungi dengan ketat itu berdetak kencang. Batuk. Xiao Yue juga terbatuk, lalu perlahan menatap Yin Xie. Pertarungan tadi tampaknya seimbang, tetapi sebenarnya Monumen 9 Jiwa yang kalah. Jika Xiao Yue tidak membantu Monumen 9 Jiwa menahan banyak serangan pada akhirnya, maka Monumen 9 Jiwa itu sendiri mungkin akan langsung jatuh. Aku tidak menyangka kekuatan roh jahat ini begitu mengerikan. Monumen 9 Jiwa juga mendengus dingin. Kemudian dia menatap Xiao Yue dengan penuh rasa terima kasih. Batuk. Saya baik-baik saja. Tapi kejahatan jahat ini telah menjadi masalah besar. Xiao Yue terbatuk dengan keras, jelas energi dendam di tubuhnya juga terkuras 90% dari waktunya. Serahkan sisanya padaku, kau bisa beristirahat sejenak. Setelah Monumen 9 Jiwa selesai berbicara, kekuatan yang sangat murni juga memasuki tubuh Xiao Yue. Ya, Xiao Yue juga kembali ke tanah, tetapi tidak ada yang memperhatikan apa yang tampaknya dilakukan Xiao Yan di tanah. Monumen 9 Jiwa memerintahkan pedang abadi di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian tanpa memberi kesempatan pada roh-roh jahat untuk bernapas, ia menggerakkannya ke langit di atas tubuh roh-roh jahat itu. Di dalam ruang tertutup, sinar cahaya merah menyala dan sinar putih terus-menerus dipertukarkan, terus-menerus melemahkan aura hitam pada tubuh jahat. Sialan, kekuatan pemurnian. Yin Xie juga berkata dengan marah, jelas sangat takut pada bajingan ini dengan kekuatan pemurnian. Seketika, Yin Xie juga menyadari ada 3 orang lagi dalam pertempuran itu, dan berkata, apakah ini orang-orang salehmu? Lebih banyak pengganggu, lebih sedikit. Meskipun Yin Xie berkata demikian, tetapi dia tidak bermaksud sedikit pun takut. Berhenti bicara omong kosong, maju, kata Wu Jiang juga. Di langit saat ini, Hudu, Wu Jiang, dan harimau suci api surgawi semuanya dikelilingi oleh air. Ketika ketiganya melihat Monumen 9 Jiwa,
mereka melancarkan serangan terlebih dahulu, dan ketika ketiganya melihatnya, mereka dengan cepat menghindar, menatap serangan kuat monumen 9 jiwa. Pada saat ruang misterius itu menyelimuti roh-roh jahat, hanya suara gemuruh roh-roh jahat yang terdengar, kemudian cahaya berwarna darah mengalir ke seluruh tubuh, membentuk perisai tubuh yang aneh. Ada aura hantu yang sangat kental melekat pada perisai tubuh ini, dan begitu bertemu dengan cahaya merah dan putih dari pedang peri di tangan prasasti 9 jiwa, akan terjadi ledakan padat yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam ruang terbatas itu, kekuatan hantu yang dahsyat menghantam dengan liar, mencoba menerobos batasan tersebut. Di tengah udara, monumen 9 jiwa melihat bahwa Yin Xie mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk menembus kekuatan pemurnian, dan juga tersenyum. Lalu ada mantra misterius yang tak terhitung jumlahnya di pedang di tangannya, dan mantra-mantra itu tercetak di tubuh Yin Xie. Kekuatan gas hantu dalam sekejap, kekuatan penghancur yang tak tertandingi dihasilkan, dan getaran seluruh tubuh Yin Xie terganggu. Wajah yang mengerikan dalam kekuatan hantu yang hitam legam itu juga memancarkan lolongan yang sangat menyedihkan, dan aura di atas tubuh jahat itu langsung meredup drastis. Tampaknya rune yang tak tertandingi misteriusnya dari monumen 9 jiwa, dikombinasikan dengan kekuatan pedang peri, juga memiliki pengekangan yang sangat kuat pada Yin Xie sendiri. Bagaimanapun, Kaisar Hantu juga merupakan hantu di dunia hantu, dengan aura yang menyeramkan dan menyeramkan. Namun, roh-roh jahat juga kuat. Setelah periode redup, kecemerlangan seluruh tubuh benar-benar menjadi lebih kuat lagi, melawan pedang abadi dan rune misterius dari monumen 9 jiwa. Hudu dan Wu Jiang melirik monumen 9 jiwa dan tampaknya merasakan perubahan pada monumen 9 jiwa, tetapi tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Keduanya melompat pada saat yang sama dan melancarkan serangan terhadap roh-roh jahat. Di udara, Hudu dan Wu Jiang berada di kiri dan kanan, dan dua sinar energi api yang sangat menakutkan dengan cepat menghilang ke arah roh-roh jahat. Saat kecepatannya meningkat, keduanya bersiul pelan pada saat yang sama, dan kedua sosok itu berubah menjadi seekor naga dan seekor naga, satu di kiri dan satu di kanan, dalam putaran yang terhuyung-huyung, dengan dua nyala api yang kuat di antara mereka, dan mereka tiba-tiba menyerang. Dari kejauhan, saat kecepatan putaran naga ganda bertambah cepat, dua sinar cahaya mengembun menjadi seberkas cahaya dalam sekejap mata, dengan aura yang merusak dan sangat panas, dengan keras menghantam tudung darah pelindung tubuh jahat unggul. Kekuatan api yang dahsyat dan seberkas cahaya yang menyilaukan menerobos ruang pemurnian di bawah pedang peri misterius dalam satu gerakan, dan dengan keras menghantam roh-roh jahat. Terjadi gelombang cahaya dan bayangan, disertai ledakan yang mengguncang bumi, dan gas hitam pekat memenuhi sekelilingnya dalam sekejap. Cahaya yang kuat itu menyilaukan, dan dalam dua teriakan dingin itu, terdengar raungan kemarahan, yang melesat ke beberapa arah. Di tanah, di bawah kekuatan penghancur yang dahsyat, sebuah lubang tanpa dasar muncul, asap dan debu mengepul berkibar, dan debu abu-abu itu seperti lapisan kabut air, mengambang di udara. Di tanah, Mu Yingying dan Xiao Yan semuanya berusaha sekuat tenaga menggunakan doki untuk melindungi tubuh mereka, dan mereka sangat terkejut oleh pemandangan di depan mereka. Hanya saja saya tidak dapat menahan rasa kaget yang amat sangat ketika melihat lubang besar di atas tanah, dan lebih terkejut lagi ketika melihat pemandangan di atas langit. Kekuatan roh jahat pelindung tubuh dan hantu sangat mengerikan. Bahkan pukulan mengerikan dari monumen 9 jiwa dan pedang abadi hanya seri. Tanpa diduga, Hudu dan Wu Jiang menembus Yin dengan begitu mudah. Roh jahat pelindung tubuh. Saya melihat Hudu dan Wu Jiang menggabungkan kekuatan untuk menyerang dengan sekuat tenaga, menjepit kekuatan Seon, dan akhirnya menerobos hantu pelindung tubuh Ying Sai yang kuat, memperlihatkan tubuhnya. Di langit beberapa meter jauhnya, aura hitam Yin Xie terus bergulir, dan pada saat aura itu dikeluarkan, sebuah benda hitam muncul di dalam hatinya dan menghilang begitu saja. Namun, Xiao Yan hanya meliriknya, dan benda itu sudah hilang. Benda itu ditutupi oleh cahaya hitam yang tertutup. Wajah Hudu dan Wu Jiang sedikit pucat, dan mereka perlahan mundur ke sisi monumen 9 jiwa. Jelas, mereka berdua juga telah mengerahkan semua kemampuan mereka untuk menerobos roh-roh jahat. Dan monumen 9 jiwa di samping berhenti dengan tenang, menatap roh jahat yang menakutkan. Mata monumen Jiwun berubah dingin, dan doki merah menyala di sekujur tubuh langsung menutupinya, dan saat berikutnya muncul di depan mata Yin Xie. Memanfaatkan fakta bahwa Yin Xie tidak memperhatikan, tanpa memberinya waktu untuk bernapas, dia menamparkan Yin Xie dengan kedua tangannya dengan keras. Yin Xie bercampur dengan suara yang sangat marah, itu sebenarnya keterampilan bertarung dari paviliun pembakaran dupa yang menyebalkan. Yin Xie jelas mengenali serangan Hudu dan Wu Jiang, dan berkata dengan kejam. Sialan, kalian manusia penuh kebencian, beraninya kalian menyakiti tubuhku.
Kamu, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia menghadapi serangan monumen 9 jiwa. Aku melihat kabut hitam berdarah di telapak tangan Yingsai, dan aura yang menakutkan itu, bahkan beberapa meter jauhnya dari Wu Jiang, dapat dengan jelas merasakan bahwa di atas itu ada aura yang sangat kuat dan terkendali. Napas dengan kekuatan erosif yang sangat kuat.